Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama mata pelajaran kimia pada KD 3.3 penyetaraan reaksi redoks. Semoga pada pagi ini kalian tetap diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam mengikuti kimia jarak jauh. Sebelum kita membahas penyetaraan reaksi redoks, baiklah Ibu di sini akan memberikan materi terlebih dahulu, materi kelas 10 semester pertama tentang redoks dan bilangan oksidasi. Kalian masih ingat kan proses oksidasi dan reduksi dalam kehidupanmu? Seperti apel yang telah digigit berwarna coklat, paku yang berkarat, besi yang berkarat, pembakaran, fotosintesis, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan konsep redoks mengalami berbagai tahapan. Reaksi reduksi oksidasi berperan dalam banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi ini terlibat mulai dari pembakaran bahan bakar minyak, proses-proses biologis seperti pernapasan dan fotosintesis, hingga kerja cairan pemutih yang digunakan dalam rumah tangga. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi telah mengalami beberapa tahap perkembangan yang ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen hingga perubahan bilangan oksidasi. Berikut ini akan dibahas satu persatu tahap-tahap perkembangan tersebut. Konsep redoks yang pertama yang pernah kalian dapatkan di materi kelas 10 adalah reaksi yang melepaskan dan menerima molekul oksigen. Contoh oksidasi adalah besi ditambah O2 menghasilkan oksida besi, dan reduksi reaksi CO2 dan air menghasilkan karbohidrat dan molekul O2. Yang tak lain adalah reaksi fotosintesis. Konsep yang kedua adalah reaksi yang melepaskan dan menerima hidrogen. Pada konsep oksidasi, reaksi yang melepaskan atom H, contoh alkohol berubah menjadi aldehid. Ada pengurangan atom H dari sebelum dan sesudah reaksi. Yang kemudian reduksi adalah reaksi penerimaan atom H, contoh dari reaksi keton berubah menjadi alkohol. Konsep yang terakhir yang akan kalian bahas pada kelas 12 ini adalah reaksi yang menerima dan melepaskan partikel elektron atau reaksi yang mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, oksidasi logam melepaskan satu elektron menghasilkan ion K+. Contoh reduksi, gas Cl2 menangkap 2 elektron menghasilkan 2 buah ion Cl-. Ini adalah konsep redoks yang berkembang, dan yang ketiga ini adalah yang akan kita kupas habis di dalam menyelesaikan penyetaraan redoks, baik biloks dan setengah reaksi. Berikutnya adalah contoh-contoh reaksi redoks. Yang pertama, pembakaran kalium klorat menghasilkan kalium klorida dan oksigen. Berikutnya, reaksi Mg dan O2 menghasilkan MgO atau magnesium oksida. Pembakaran gas metan menghasilkan molekul gas CO2 dan uap air. Dan yang terakhir adalah reaksi gas klor dan basa NaOH menghasilkan garam natrium klorida, natrium klorid, dan molekul air. Berikutnya adalah contoh yang bukan reaksi redoks, adalah NaOH ditambah HCl menghasilkan garam natrium dan air. Ini adalah reaksi penetralan atau reaksi asam basa, bukan reaksi redoks. Yang berikutnya adalah reaksi ionisasi. Penggabungan ion Ag+ dan Cl- menghasilkan garam AgCl. Berikutnya, contoh yang bukan reaksi redoks adalah reaksi pertukaran pasangan. Contoh, seng sulfat bereaksi dengan natrium klorida menghasilkan seng klorida dan natrium sulfat. Ini adalah beberapa contoh reaksi yang bukan reaksi redoks atau reaksi yang tidak mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Baiklah, selanjutnya masih tentang bilangan oksidasi. Waktu kelas 10 kalian sudah, mudah-mudahan hari ini
diberikan bilangan oksidasi, kalian lebih memahaminya. Contoh, tapi sebelum itu, apa itu bilangan oksidasi? Adalah suatu bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul jika sekiranya elektron-elektronnya bisa berpindah. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam sebuah senyawa, memiliki aturannya, yaitu satu, dalam unsur baik monoatomik, diatomik, maupun poliatomik, bilangan oksidasinya 0. Contoh, O2, F2, P4, S8, dan O3, dan masih banyak lagi. Kedua, atom H dalam senyawa bilangan oksidasinya +1, atom O dalam senyawa bilangan oksidasinya -2. 4. Logam-logam utama bilangan oksidasinya positif, seperti logam golongan 1A bilangan oksidasinya +1, logam golongan 2A bilangan oksidasinya +2, dan golongan 3A bilangan oksidasinya +3. Contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi unsur karbon dalam senyawa, misalnya dalam CaCO3, dalam CO2, dalam CO, dan dalam asam oksalat atau H2C2O4. Penyelesaiannya adalah bagaimana menentukan bilok C dalam senyawa CaCO3. Kita tahu bahwa Ca adalah golongan 2A, yaitu +2, ditambah C, ditambah 3 kali O, di mana O adalah biloksnya -2, sama dengan 0. Jadi, C sama dengan +6 ditambah -2 plus sama dengan +4. Jadi, bilok C dalam CaCO3 adalah positif 4. Yang kedua, C ditambah 2O pada CO2 sama dengan 0. Maka C ditambah 2 kali -2 sama dengan 0, maka C sama dengan positif 4. C pada CO berarti C ditambah 1 atom O sama dengan 0, maka C ditambah -2 sama dengan 0, jadi C sama dengan positif 2. Terakhir, pada H2C2O4, 2H ditambah 2C ditambah 4O sama dengan 0, maka 2 dikali +1 karena H golongan 1A ditambah 2C ditambah 4 kali -2 sama dengan 0, maka 2C sama dengan 0 ditambah +8 ditambah -2 menjadi 2C sama dengan +6. Maka satu atom C-nya +6 dibagi 2, sehingga bilok C atau bilangan oksidasi karbon positif 3. Demikian contoh-contoh menentukan bilangan oksidasi dalam sebuah senyawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.